Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi ya bertemu walaupun hanya kelas online di Islamic Studies. Iya, eh, ini yang udah masuk Mbak Tia, Mbak Amini sama Mbak Agus Susianti ya. Oke. Em, Baik, karena waktu kita seperti biasa, waktu kita hanya 45 menit. Jadi, mungkin materi kita yang selanjutnya ini agak banyak. Jadi, agak kita percepat nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan bisa di-sharingkan melalui grup kita ya. Selain itu, jika ada yang kurang jelas nanti bisa dilihat di apa namanya? Video yang nanti akan saya upload di YouTube seperti biasanya. Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita baca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, Pendidikan Agama Islam tatap muka pertama semester 5 untuk angkatan 1. Bab pertama yaitu tentang tarawih. Ya, jadi tentang bab pengertian tentang sholat tarawih. Pas banget nih, kebetulan kita juga lagi Ramadan, jadi kita bisa banyak belajarlah dari sini, insya Allah banyak hikmahnya. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian sholat tarawih. uh, Mungkin teman-teman bisa baca sendiri sedikit dari pengertian sholat tarawih, yaitu tentang tarawih itu berasal dari bahasa Arab yang bentuknya jamak dari tarwihah, yang diartikan sebagai waktu sesaat untuk istirahat. Maka sholat tarawih itu dapat disimpulkan pengertiannya yakni sholat tarawih sholat sunnah malam yang dikerjakan sesudah sholat isya sampai waktu fajar pada bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih itu hanya dikerjakan pada bulan Ramadan aja dan dikerjakan setelah sholat isya sampai dengan waktu fajar. Seperti itu. Hukumnya bagaimana melaksanakan sholat tarawih? Hukumnya yakni sunnah muakkad atau boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah. Jadi hukumnya sunnah seperti itu. Sunnah itu bagaimana? Apabila kita kerjakan dapat pahala, namun jika tidak apa-apa. Nah, kalau sunnah muakkad itu istilahnya juga boleh. Nah, ini seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan untuk pengertian nanti. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mengetahui apa itu sholat tarawih gitu ya. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa sholat tarawih itu ada dalilnya. Kenapa kok diadakan sholat tarawih? Nah, pada waktu itu ada hadis dari yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Rasul keluar rumah pada saat tengah malam di beberapa malam di bulan Ramadan. Kemudian beliau sholat di masjid dan orang-orang pun mengikuti sholat beliau sampai akhirnya semakin banyak. Maksudnya orang-orang pengikutnya itu semakin banyak yang ikut sholat. Namun pada malam keempat beliau tidak keluar rumah. Beliau bersabda, "Aku takut kalian menganggap sholat malam ini sebagai sholat fardu karena kalian tidak akan mampu." Nah, maka dari sinilah dikatakan bahwa sholat tarawih itu adalah sholat sunnah, bukan sholat fardu, bukan sebagai sholat fardu, gitu ya. Jadi misalkan kita tidak ke masjid pun nggak apa-apa, tapi dikerjakan sendiri di rumah, dan itu hukumnya sunnah seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini keutamaannya. Mungkin kita sering ya melaksanakan sholat tarawih, tapi kita nggak tahu keutamaannya. Nah, maka dari itu kita belajar dari sini keutamaannya itu apa aja. Dari hadisnya itu ada dua, yakni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau sholat, yakni sholat malam pada bulan Ramadan, karena iman dan mengharap pahala dari ridho Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Nah, ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ini sumbernya bukunya hadisnya nomor 37, Bukhari dan Muslimnya 759. Nah, yang kedua itu keutamaannya apa? Kita lihat.
Bismillahirrahmanirrahim. Innahu man qama ma'al imami hatta yang syarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyamul lail, satu malam penuh. Jadi inilah keutamaannya. Kenapa kita dianjurkan atau disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih? Nah, salah duanya ya. Jadi yang di atas tadi diampuni dosa-dosa yang telah lalu, dan yang kedua ini sholat tarawih kita itu ditulisnya itu, dicatatnya itu seperti pahala qiyamul lail dalam satu malam penuh. Subhanallah ya. Jadi kalau misalkan kita bisa melaksanakan sholat tarawih, mari kita laksanakan. Walaupun itu hanya minimal itu kan 8 rakaat. Nanti kita pelajari ada beberapa rakaat yang disunahkan seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada hikmah dan manfaat sholat tarawih. Nah, kita kan mungkin belum tahu ya hikmah dan manfaatnya sholat tarawih itu apa. Mungkin semoga dengan kita ketahui apa manfaat dan hikmahnya dari sholat tarawih itu, kita bisa melaksanakannya dengan istiqomah dan mengharap ridha Allah, karena insya Allah kalau kita mengetahui ini akan sangat banyak manfaatnya seperti itu. Yang pertama, jika kita melaksanakan sholat tarawih itu di malam pertama, itu di sini disampaikan siapa yang sholat tarawih pada malam pertama, maka akan dihapus dosa seorang mukmin seperti ia dilahirkan. Jadi pahalanya itu seperti itu. Jelas ya? Nah, nanti bisa dipelajari sendiri. Insya Allah videonya nanti akan saya upload di YouTube. Selanjutnya, jika kita sholat tarawih di malam kedua, maka sholat tarawih pada malam kedua diampuni dosa dirinya dan kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Jadi yang pertama tadi kita diampuni dosa kita. Nah, yang pertama tadi kan diampuni nih dosa kita seperti yang ketika kita lahir. Nah, yang kedua ini orang tua kita juga dihitung kayak gitu. Insya Allah seperti itu. Kemudian yang ketiga, malaikat berseru dari ars, telah diangkat amal dan dosanya yang telah lalu dan diampuni oleh Allah. Intinya malam pertama, kedua, dan ketiga ini adalah pengampunan dosa kayak gitu ya. Jadi anjuran atau hikmah dan manfaat kita melaksanakan sholat tarawih dari malam pertama sampai malam ketiga itu, insya Allah akan diampuni dosanya, termasuk dosa orang tua kita seperti itu. Nah, yang keempat ini, kalau kita sholat di malam keempat, baginya mendapat pahala seperti pahala membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang diutamakan kan Al-Quran ya, karena kita sebagai muslim seperti itu. Selanjutnya baru sampai ke malam keempat, padahal kita sekarang udah malam ke-24 ya. Tidak apa-apa, nanti insya Allah semoga kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan di tahun depan, insya Allah, amin. Oke, sekarang masuk ke malam kelima. Nah, hikmahnya apa ya, manfaatnya apa kalau kita sholat tarawih di malam kelima? Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala seperti pahala sholat di Masjidil Haram atau Masjid Madinah dan Masjid Aqsa. Subhanallah ya. Kita belum pernah ke sana, namun pahalanya kita dihitung sama dengan orang yang sholat di Masjidil Haram. Subhanallah sekali kalau kita bisa mengerjakannya. Seperti itu. Terus kemudian yang malam ke-6, Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala tawaf di Baitul Ma'mur dan dimintakan ampun baginya oleh setiap batu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat tarawih yang ke-6 ini, kita dianggap seperti mendapatkan pahala ketika kita melaksanakan tawaf di Baitul Ma'mur dan dimintakan batu. Kan tawaf itu kan kita melempar batu, jumroh itu ya. Nah, itu sebanyak berapa batu yang kita lempar, subhanallah. Oke, sekarang kita lanjut yang ke malam ke-7. Seumpama pahala yang diperoleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita melaksanakan sholat tarawih di malam ke-7 itu, pahalanya itu serupa dengan pahala yang diperoleh Nabi Musa
alaihissalam dan penolong dari kejahatan Firaun dan Haman. Jadi kita pun tidak ikut tidak ikut berjuang pada saat itu, kita bisa mendapatkan pahalanya ya. Subhanallah sekali kalau seandainya kita bisa hanya melaksanakan sholat aja loh, kita bisa mendapatkan seperti itu. Insya Allah kalau kita istiqomah seperti itu ya. Selanjutnya yang ke-8, Allah SWT memberikannya pahala seperti pahala apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nah, jadi kalau misal kita sholat ke-8 ini seperti pahala yang diberikan Nabi Ibrahim pada saat itu. Yang 9 ini juga seumpama pahala ibadah Nabi Muhammad. Jadi intinya malam ke-7 sama malam ke-9 itu pahalanya dihitung seperti pahala nabi-nabi, Nabi Musa, Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Yang malam ke-10, jika kita melaksanakan sholat tarawih di malam ke-10, Allah SWT memberinya rezeki dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Insya Allah, amin. Jadi seandainya kita bisa melaksanakannya, kenapa enggak gitu kan? Ini manfaatnya, apa yang kita dapatkan nanti. Tapi itu ya, kita melaksanakannya istiqomah, ikhlas, dan berharap juga Allah. Insya Allah semuanya tercapai seperti itu. Baik, yang sudah datang silahkan langsung gabung ya. Pertanyaannya nanti dulu, kita lanjutkan dulu. Jadi kalau pertanyaan nanti teman-teman bisa tanya, bisa sharing di grup kita yang Islamic Studies angkatan 1 itu hanya kita saja. Jadi kita bisa diskusi di situ, apapun boleh. Insya Allah nanti saya akan bantu sebisa saya ya. Nah, selanjutnya malam ke-11. Apabila ia meninggal dunia seperti dilahirkan dari ibunya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat tarawih yang ke-11 ini, dan apabila kita meninggal itu mendapat pahala. Maksudnya ia meninggal dunia seperti dilahirkan dari ibunya. Jadi ketika meninggal itu pahalanya itu akan seperti baru lahir itu. Gitu ya. Terus kemudian yang malam ke-12, ia datang pada hari kiamat kelak dengan wajah berseri-seri seperti bulan purnama. Subhanallah, kalau kita bisa melaksanakan yang hari ke-12 seperti itu. Dan yang ke-13, ia datang pada hari kiamat selamat dari kejahatan atau kejelekan. Nah, subhanallah, ini pada hari kiamat ini 12 dan 13. Teman-teman nanti bisa pelajari sendiri. Kalau ingin selamat di hari kiamat, maka sholat tarawihnya malam ke-12 dan ke-13. Namun alangkah baiknya jika semuanya tadi 1 sampai 30 nanti dikerjakan semua. Insya Allah ada manfaatnya masing-masing. Kemudian malam ke-14, malaikat pada menyaksikan bahwa sesungguhnya orang tersebut telah sholat tarawih, maka pada hari kiamat kelak Allah tidak akan menghisapnya. Jadi kita melaksanakan sholat tarawih yang ke-14 ini maka pada hari kiamat itu kita tidak dihisap gitu. Dosa-dosa kita walaupun memang pada saatnya nanti kita akan dihisap, namun ada suatu amalan yang nanti kita tidak dihisap, dalam artian keburukan kita itu akan dihapuskan. Tadi dari awal kita udah dihapus dosanya, kemudian pahalanya sudah disamakan seperti pahalanya Nabi. Maka dari itu masuk logika ya, jadi kalau misalkan kita itu tidak dihisap yang keburukannya, karena memang kebaikannya mungkin lebih banyak daripada keburukannya. Insya Allah seperti itu. Sekarang malam ke-15, para malaikat bersolawat kepadanya dan menjaga di ars dan kursi. Nah, jadi kalau kita sholat tarawih yang malam ke-15 itu, para malaikat itu membaca sholawat kayak gitu. Jadi kita dibantu doa sama malaikat seperti itu. Oke. Ya, saya baca pertanyaan di samping, nanti kita bahas di akhir ya. Nah,
sekarang malam ke-16. Allah SWT mencatat baginya akan dibebaskan dari api neraka dan masuk surga. Subhanallah. Nah, terus kemudian yang ke-17 diberikannya pahala seperti pahala para nabi. Ini hampir sama yang tadi, namun ini mungkin lebih lengkap ya. Nabi itu kan ada 25 yang kita ketahui, sedangkan yang tadi kan hanya ibadahnya. Kemudian ada beberapa poin nih yang khusus ya untuk 3 nabi tadi, Musa, Nabi Muhammad sama Ibrahim. Itu udah lain lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang ke-18. Satu malaikat berseru, "Hai hamba Allah, bahwasanya Allah SWT telah merindukan kamu dan kedua orang tuamu." Jadi inilah manfaat atau hikmah kita ketika kita melaksanakan sholat tarawih kayak gitu. Sedangkan malam ke-19 Allah akan mengangkat ke surga Firdaus. Nah, surga Firdaus itu juga surga yang salah satu nama surga yang baik ya, yang bagus ya. Jadi kita akan dapat surga Firdaus insya Allah kalau kita tarawih di malam ke-19. Sedangkan malam ke-20 Allah SWT memberikan pahala pada para syuhada dan orang-orang soleh. Jadi kita kalau sholat di malam ke-20 itu termasuk orang syuhada dan orang soleh dan akan dapat pahala. Jadi istilahnya seperti itulah ya, bisa dipahami ya insya Allah ya. Nanti kalau misalnya masih belum bisa tanya di grup ya, insya Allah nanti saya bantu. Nah, malam yang ke-21 Allah SWT membuatkan baginya sebuah istana di surga dari cahaya. Subhanallah sekali. Kita masih istilahnya belum nikah gitu ya, udah membicarakan surga itu udah luar biasa. Kita juga masih muda, tapi insya Allah kalau kita mengetahui banyak tentang akhirat itu kita akan lebih baik, insya Allah seperti itu. Kemudian malam kedua pada hari kiamat nanti selamat dari kesulitan dan kesusahan. Ini hampir sama yang tadi. Malam keberapa tadi saya lupa kayak gitu. Malam kedua-tiga Allah SWT membangunkan baginya sebuah kota di surga. Nah, ini tadi malam. Kalau tadi malam sholat tarawih insya Allah akan dapat ini. Namun syaratnya harus ikhlas, istiqomah, dan ini ya khusyuk ya istilahnya seperti itu. Nah, kalau untuk malam ini, karena malam ini adalah malam ke-24, maka 24 permintaannya akan dikabulkan, subhanallah. Jadi yaitu kalau misalkan hari ini kita usahakan ya sholat tarawih, maka insya Allah 24 permintaannya akan dikabulkan. Selanjutnya yang ke-25 Allah SWT akan mengangkatnya dari siksa kubur seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke 26. Nah, sedangkan malam ke-26 Allah SWT akan mengangkatnya baginya pahala 40 tahun. Subhanallah sekali, kalau kita udah hidup di 40 tahun, maka kalau kita sholat tarawih di malam ke-26, dosa kita akan diangkat. Maksudnya mengangkat baginya pahala. Jadi kita akan mendapatkan pahala. Selama 40 tahun itu akan mendapatkan pahala. Seperti itu. Kemudian ibaratnya kita mendapatkan pahala selama hidup 40 tahun. Terus kemudian yang ke-27, nah, biasanya itu kita ini ya malam ganjil gitu. Itu kan malam 27. Nah, sebenarnya saya juga pengen bahas tentang masalah Lailatul Qadar, tapi tidak masuk di sini. Insyaallah nanti next time lah ya. Nah, malam ke-27 ia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim pada hari kiamat kelak seperti kilat menyambar. Nah, saya pernah mendapatkan cerita dari ustaz saya dulu. Shiratal Mustaqim itu jembatan yang menghubungkan neraka. Jadi kita neraka itu kan di bawah, surga itu kan di atas. Ketika kita akan jalan ke surga itu melalui Shiratal Mustaqim. Nah, Shiratal Mustaqim itu besarnya seberapa? Tahu helai rambut kita. Nah, kecil itu loh, kita nanti akan lewatin seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sholat tarawih yang ke-27, insya Allah kita juga akan dimudahkan melewati jembatan tersebut, insya Allah. Amin. Nah, yang ke-28,
Kalau kita biasanya 10 malam terakhir ya, itu biasanya banyak yang ya, tapi nggak mesti juga, ada yang 10 malam terakhir itu sudah pada males ya gitu ada, tapi kita istiqomah lah ya. Malam ke-28 itu manfaatnya apa, hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengangkat baginya 1000 derajat di surga. Wah, subhanallah sekali. Yang ke-29 ini juga ganjil nih. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala 1000 haji yang makbul. Jadi ibaratnya kalau kita sholat tarawih di malam ke-29 tuh pahalanya tuh kurang lebih seperti ini. Padahal kita belum tahu ya pahala itu kayak gimana. Tapi kalau kita main game itu pahala itu ya seperti itu, kayak kita dapat poin gitu loh. Katanya seperti itu. Saya juga belum tahu, tapi insya Allah lah ya. Kemudian yang ke-30, nah ini hari terakhir. Di malam ke-30 Allah SWT berfirman, "Hai hambaku, makanlah buah-buahan di dalam surga, dan mandilah engkau dengan air salsabil, dan minumlah dari telaga Kautsar, aku Tuhanmu dan engkau hambaku." Nah, salsabil itu apa? Air itu air mata surga. Salah satu nama air mata surga. Makanya banyak ya anak-anaknya teman saya itu namanya Salsabila siapa gitu. Tapi bagus lah. Jadi memang ada 30 hari manfaat atau kaidah kita melaksanakan sholat tarawih itu apa aja, insya Allah kita udah ketahui. Nanti kalau teman-teman masih belum paham atau masih ada pertanyaan, kita bahas ya. Nah, sebenarnya masih ada banyak sih, sedangkan waktu kita tinggal 10 menit lagi. Baik, kita percepat dulu ya, nanti habis itu kita bahas pertanyaan teman-teman. Selanjutnya, uh, jumlah rakaat. Nah, jumlah rakaat itu ini ada. Sungguhnya mereka melaksanakan, jadi sholat tarawih itu langsung aja. Itu ada yang melaksanakan 20 rakaat ditambah 3 sholat witir jadi 23, itu ada. Tapi itu manfaatnya apa? Nah, ini perlu dibaca nanti. Jadi kalau kita sholat 23 rakaat itu, bentar. Oh gini, kenapa kita biasanya kan kita sholat tarawihnya kan 20 rakaat. Itu sesungguhnya mereka melaksanakan sholat tarawih itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di bulan Ramadan itu sebanyak 20 rakaat, maka kebanyakan kita melaksanakan 20 rakaat tarawih dan 3 witir. Nah, manfaatnya apa? Dari Imam Malik dalam kitabnya itu disebutkan bahwa uh, disimpulkan bahwa 23 rakaat itu yang tadi saya sampaikan 20 sama 3 rakaat. Namun ada imam yang kita kenal yakni Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Hanafi. Sholat tarawih dilakukan sebanyak 20 rakaat dengan satu malam setiap 2 rakaat bagi muslim di luar Madinah. Sedangkan khususnya bagi muslim yang sedang berada di kota Madinah, hukumnya diperbolehkan melaksanakan sholat tarawih sebanyak 36 rakaat. Nah, sebenarnya sholat tarawih itu rakaatnya macam-macam. Ini salah satunya yang saya dapatkan sumbernya itu 20 rakaat itu minimal. Namun ada yang melaksanakan sholat tarawih itu 8 rakaat ditambah 3 sholat witir jadi 11 rakaat. Itu insya Allah kalau misalkan teman-teman waktunya memang nggak cukup untuk 20 rakaat, saya anjurkan yang 8 sama 3 itu. Karena apa ya, ya kita kan manusia ya, hanya bisa berusaha dengan melaksanakan yang walaupun hanya sedikit. Kalau kita ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari 30 hari sholat tarawih di bulan Ramadan tersebut yang tadi di atas kita bahas. Insya Allah kayak gitu. Nah, mengenai tata cara, saya rasa teman-teman insya Allah sudah bisa semua ya. Jadi kalau untuk sholat tarawih itu karena saya tidak bahas tata cara lebih detail, namun kurang lebih seperti ini. Sholat tarawih sama halnya dengan sholat biasa pada umumnya, dengan baca itikaf, zikir, sunat lainnya, baca tasyahud, doa dan lain-lain. Niatnya usolli sunat tarawihi atau usolli ro'ataini min qiyamir ramadhani lillahi ta'ala. Nah, insya Allah teman-teman udah bisa semua lah kayak gitu. Nah, untuk surat yang dibaca ketika sholat itu ada salah satu yang menyampaikan bahwa satu juz itu
lebih baik satu juz dibaca semalam itu lebih baik, itu juga ada seperti itu. Kalau kita memang tidak sanggup untuk membaca ini, nah ini ada lagi alternatif lain. Saya rasa teman-teman juga kalau untuk satu juz ya lumayan banyak kan ya. Insya Allah kalau ini bisa menjadi referensi teman-teman semua. Jadi surat apa aja yang dibaca ketika sholat tarawih? Yang pertama, malam tanggal 1 sampai dengan pertengahan Ramadan. Jadi tanggal 1 malam pertama sampai dengan malam ke-15 itu bacaannya apa aja ini? Maaf ya, saya balik. Rakaat pertama itu suratnya ini, bla 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 ini. Rakaat kedua itu ini, surat Al-Ikhlas. Nah, nanti teman-teman baca lagi di YouTube. Insya Allah nanti bermanfaat buat kita. Kalau kita bisa menerapkan ya, ini insya Allah lebih baik. Oke, maka dari itu saya ingin teman-teman juga menghafalkan surat-surat pendek kemarin. Kurang lebih tujuannya ketika kita sholat itu ada manfaat seperti ini, kita bisa menghafalkannya ya, istilahnya kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Baik, yang kedua, malam pertengahan sampai dengan akhir. Jadi malam ke-16 sampai dengan malam ke-30 itu bacaannya apa? Rakaat pertama membaca surat Al-Qadr, yang Lailatul Qadar itu. Nah, kemudian rakaat kedua itu dibalik. Jadi yang awalnya tadi 1 sampai 15 sampai hari ke-15 itu ini suratnya di awal, yang kedua Al-Ikhlas. Sekarang dibalik, di malam ke-16 sampai 30 itu dibaca di surat kedua. Yang pertama Al-Qadr itu. Bisa dipahami ya? Bisa lah, insya Allah. Mudah ini. Oke, sip. Kita lanjutkan. Sekarang waktu sholat tarawih. Nah, tadi udah saya jelaskan di depan bahwa sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya. Nah ini, sholat tarawih dilaksanakan pada sholat isya dan batas terakhirnya adalah terbitnya fajar shodiq. Jadi sholat tarawih akan sah jika dilakukan sholat isya terlebih dahulu, walaupun sholat isyanya dijamak takdim dengan sholat maghrib. Nah, seandainya memang kita waktu maghrib itu belum ada waktu untuk melaksanakan sholat, itu boleh dijamak salah, isyanya itu dijamak takdim dengan maghrib, kemudian setelah itu tarawihnya nanti, itu nggak apa-apa. Ini juga ada sholat tarawih di awal waktu, yakni pada jangkauan 1/4 malam pertama. Lebih utama daripada melaksanakannya pada menjelang pertengahan malam, tapi setelah tidur terlebih dahulu, karena makruh jika tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Nah, kenapa kok itu lebih baik? Karena mungkin ada ya orang yang melaksanakannya itu sholat isya itu biar bangun pagi, maka sholat isyanya sebelum jam 3, walaupun memang kita dikasih kesempatan sholat tarawih sholat isya itu sampai jam 3 itu memang diperbolehkan, namun akan lebih afdal ketika sebelum tidur kita sholat tarawih sholat isya dulu diikuti dengan sholat tarawih, insya Allah itu lebih baik. Oke, next. Alhamdulillah finish. Jadi memang referensi yang tadi saya sampaikan tuh ini bla 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 ini. Jadi saya tidak mengambil hanya satu referensi, namun ada 4 dan saya ringkas menjadi itu tadi supaya memudahkan teman-teman dalam belajar. Insya Allah semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you very much. Jadi udah selesai materinya. Oke, sekarang kita silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan kita bahas di sini. Tadi saya baca, maaf ya ini sambil absen ya. Ini berarti hari ini yang hadir ada berapa orang nih? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain silahkan kalau ada pertanyaan, nanti yang tadi kita bahas setelah ini. Saya tak ngecek dulu siapa yang hadir hari ini. Mbak Ayu, oke. Oh iya ada 7. Soalnya di sini munculnya 6, jadi saya kira 6. Oke, sip. Sekarang kita bahas dari pertanyaannya Mbak siapa tadi, kalau waktu M gimana, kita nggak bisa sholat. Nah itu
kalau memang apa ya, itu sudah hmm, jadi kalau kita waktunya itu tidak dipermasalahkan kalau kita tidak sholat, atau sholat wajib pun kita tidak di apa namanya, istilahnya kita berhenti kayak gitu. Jadi kalau untuk sholat sunnah tarawih insya Allah tidak masalah, dan kita tidak sholat pun kan insya Allah Allah yang membuat rukhsah ya, rukhsah atau keringan kepada kita sebagai wanita, maka tidak perlu diganti. Ya betul Mbak Risa. Terus ada lagi pertanyaan yang lain? Tadi saya baca tadi mana ya? Ya benar, yang diganti puasanya aja. Ayo silahkan kalau ada pertanyaan. Iya Mbak Eka telat jadinya udah selesai. Tadi saya baca tadi mana ya? Ada pertanyaan selain Mbak ini tadi. Oh Mbak Risa, yang malam pertama atau malam terakhir. Nah tadi kita bahas dari malam pertama sampai dengan malam ke-30. Nah seperti itu. Ini yang baru datang ini, silahkan ada pertanyaan. Hukumnya sholat tarawih. Nah tadi disampaikan hukum sholat tarawih itu adalah sunnah, sunnah muakkad, atau dalam artian kita diperbolehkan melaksanakannya, atau boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah seperti itu. Jadi boleh ya intinya. Ya. Ini sambil absen Mbak Wiwi datang. Terus siapa lagi yang baru masuk nih? Nah, iya Mbak Risa. Jadi dengan begini kan kita jadi tahu. Kalau kita tahu kan kita jadi bisa mengamalkannya. Kalau sebelumnya nggak tahu nggak masalah. Jadi gunanya apa kita belajar itu untuk kita mengetahui apa yang belum kita ketahui. Seperti itu kan. Jadi kalau kita udah tahu, alangkah baiknya kita menerapkan walaupun sometimes itu lupa. Itu kalau kita sudah mengamalkan 1-2 rakaat yang sesuai dengan yang tadi, insya Allah nanti bisa apa namanya, kita bisa mengamalkan apa yang sudah kalian dapatkan seperti itu. Ini apa nih? Ada pertanyaan lain nggak nih? Mbak Agus nih kenapa? Kalau misalnya pas sholat tarawih, kenapa? Bentar. Masih diulang lagi apa tinggal lanjutin. Jadi seandainya ketika sholat tarawih itu kan ada berapa rakaat tadi? 8 bisa kan? Saya kalau untuk menganjurkan ke teman-teman itu pakai yang minimal aja karena mungkin waktunya ya kita pakai yang gampang aja lah ya, 8 sama 3 rakaat witir. Ketika kalian dapat dua kali sholat tapi dapat 4 rakaat, ditinggal nanti lanjutin lagi boleh. Jadi tidak harus mengulang. Karena di sini saya pun kalau sama teman-teman juga ketika sholat tarawih itu berhenti dulu minum apa kayak gitu. Nah itu insya Allah diperbolehkan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau punya anak yang juga ditinggal ngurus anak dulu. Ya kalau ditinggal ngurus anaknya itu tidak lama-lama, oke nggak masalah. Dalam artian begini loh, kalau kita tinggal terus kemudian kita batal itu ya kita tidak dianjurkan. Tapi menurut saya ya kalau kita itu beribadah terus kemudian sampai tengah-tengah kita harus meninggalkan itu kayaknya gimana gitu. 8 rakaat Mbak, jadi minimal 8 rakaat, 3 rakaat, yang 3 rakaat itu witir jadinya 11 rakaat. Nah
Bagaimana cara mengatasinya tadi? Kalau misalkan memang itu kejadian, saya sarankan ketika pekerjaan kalian tuh udah beres, setelah itu kan kalian mau istirahat tidur kan. Sebelum tidur itu sholat isya, sholat tarawih sama sholat witir. Itu insya Allah lebih khusyuk. Jadi mudah kalian itu untuk ketika kerja-kerja, ketika beribadah-beribadah itu akan lebih mudah kan kalian. Kecuali kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu kan wajib dan waktu-waktu itu kan kalian masih kerja. Jadi saya rasa yaitu teman-teman sendirilah yang bisa menempatkan waktunya seperti itu. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Ami, kalau nggak witir gimana Bu? Nggak apa-apa. Karena witir itu apa sih sebenarnya? Witir itu adalah sholat penutup. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Kalau hanya mimpi nggak batal Mbak, kalau beneran itu yang batal. Jadi kalau untuk seperti itu hanya mimpi itu nggak salah, nggak ada hubungannya. Jadi tidak membatalkan puasa. Kalau yang benar-benar itu batal. Wah ini ada informasi nih, tinggal 5 menit lagi waktu kita. Itu khayalan itu karena mengharapkan seseorang nggak datang-datang. Maaf, canda ya. Silahkan kalau ada lagi yang bertanya. Ini ada 10 nih, siapa aja ya? Mbak Tia, Risalia, Ayu, Mbak Amini, Mbak Eka. Ling itu nama aslinya siapa ya? Wah ini yang bagus. Oke Mbak Sriwinar nih, sip. Nah ini apa namanya? Hari ini kita bahas tentang materi ini. Insya Allah besok atau lusa saya akan meng-share pertanyaan. Pertanyaan soal gitu ya, maaf. Jadi kita ada tugas. Nanti tugasnya melalui web aja, tidak perlu seperti kemarin. Jadi memudahkan teman-teman untuk mengerjakannya. Insya Allah nanti akan saya share maksimal hari Minggu. Tapi ya saya usahakan hari Minggu atau Senin lah, Insya Allah. Jadi setelah itu, tapi sebelum pertemuan berikutnya, jadi kalian masih ada waktu 1 bulan untuk mengerjakannya. Sehingga sebelum masuk ke pertemuan berikutnya, saya harapkan teman-teman semua yang sudah beres mengumpulkan tugasnya melalui internet. Seperti itu. Modul, oh, modul yang selanjutnya. Nah, benar Mbak Amin ini baru bayar kok minta modul. Maaf bercanda ya. Ini karena memang pengurusnya lagi banyak yang pulang kampung ya, jadi coba nanti saya koordinasikan dulu. Iya, yang udah oke, yang belum nanti diusahakan ya teman-teman semua untuk tertib administrasi supaya proses belajar mengajarnya itu berjalan lancar, ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua, ilmunya berkah buat masa depan teman-teman semua. Insya Allah baik buat keduanya. Benar Mbak Riri. Eh, oh iya, kemarin saya sudah sampaikan ya untuk angkatan 1 dan 2. Nanti pembayarannya bisa dikirim ke rekeningnya Mbak. Siapa itu namanya? Mbak Emir. Dia akan bantu saya karena insya Allah nanti bulan Agustus saya cuti. Nah, insya Allah bulan Agustus nanti kita masih bisa bertemu untuk tatap muka. Nah, yang September nanti menyesuaikan ya. Dan saya minta doanya buat saya, minta doanya dari teman-teman semua, semoga saya dilancarkan semuanya. Insya Allah, amin. Um, ya teman-teman, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Oh enggak, saya di sini aja. Insya Allah di Taiwan nanti. Dan ya gitu deh. Buku apa maksudnya?
Modul ya, nanti modulnya nunggu dulu ya karena pengurus masih banyak yang pulang ke Indo. Nanti saya sampaikan coba bagaimana. Kalau untuk tugasnya saya minta waktu sampai hari Senin, insya Allah nanti akan saya share pada hari Senin. Teman-teman, saya harapkan teman-teman semua bisa menyelesaikan tugasnya sebelum kita tatap muka di bulan selanjutnya, seperti itu. Iya. Oke, waktu kita tinggal 1 menit lagi. Terima kasih teman-teman semua angkatan 1, kalian kompak sekali hari ini. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Semakin istiqomah melaksanakan ibadah dan bisa ikhlas menjalankan tugas kita sehari-hari. Dan semoga ilmunya berkah semuanya untuk masa depan kita. Insya Allah, amin. Semoga oke, baik. Sampai di sini dulu. Mari kita baca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis sebagai penutup kelas online kita hari ini. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you very much for your coming. Sampai jumpa bulan depan. Oh ya, satu hal, nanti kalau oh ya, nantilah kita chatting aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.